Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali ya. Dengan saya Siti Umi Fitriyah, SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga, tepatnya dari SMP Negeri 8 Salatiga. Untuk kali ini saya akan melaksanakan pembahasan tryout yang baru saja dilaksanakan oleh siswa kami, yaitu ini ya, tryout ujian sekolah bersama atau USB. Karena ini tryout yang pertama, otomatis ini adalah bagian yang pertama ya. Mata pelajarannya adalah IPA. Setelah siswa saya semua mengerjakan dengan Google Form ya, selesai semua, kami sebagai guru ingin melaksanakan pembahasan dengan harapan soal-soal yang sudah dihadapi oleh siswa kami, murid atau siswa kami jadi lebih mengerti ya, lebih paham. Apalagi sekarang masih PJJ, untuk tatap muka menjelaskan satu persatu tidak mungkin, sehingga mau tidak mau ini adalah salah satu cara kami dalam menjelaskan kepada siswa kami ya. Untuk soalnya sendiri nanti akan saya taruh di deskripsi, sekaligus itu ya, link dari Google Form ya. Jadi ada link Google Form, silahkan untuk latihan ya, latihan mengerjakan soal, dan sudah saya set untuk waktunya tanpa batas ya, kapanpun bisa melaksanakan tes ya. Kemudian untuk soal wordnya pun juga saya berikan di deskripsi dengan harapan siswa-siswa bisa download dan mencetak, dan sekaligus untuk belajar bersama dengan pembahasan video ini ya. Langsung saja mari kita ikuti pembahasan tryout ujian sekolah bersama yang pertama, yaitu untuk mata pelajaran IPA. Soal yang pertama ya, di sini ada stopwatch. Waktu yang ditunjukkan pada stop ya, dari sini aja sudah bisa kita ketahui. Ini 15, ini 20 ya. Habis 15, 16, 17, 18. Berarti jawabnya adalah B, 18 sekon ya. Jawabnya B. Langsung ke nomor 2 ya. Perhatikan pernyataan berikut. Terserapnya air oleh kain, naiknya air pada pohon melalui akar ya, kapiler ya. Naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor. Nah, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kapilaritas sehari-hari yang benar adalah melalui pipa yang sempit sehingga air bisa naik. Itu yang seperti itu adalah 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah A ya. Kapilaritas sendiri apa? Naiknya zat air melalui pembuluh yang berukuran kecil. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Di sini ada air, suhunya 40 derajat Celcius. Jika suhu cair tersebut diukur dengan termometer lain menunjukkan angka 104 derajat, maka termometer yang dimaksud adalah ya, langsung saja kita biar ketemu 104 itu berarti di sini ternyata Fahrenheit ya. Makanya kita hitung 9/5 kali 40 derajat, karena di sini 40 derajat plus 32 derajat Fahrenheit, ketemu 104 derajat Fahrenheit. Sedangkan Kelvinnya adalah 40 derajat Celcius tambah 273, ketemu 313 Kelvin. Berarti jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Nomor 4. Ibu hendak membuat cangkir kopi untuk ayah. Untuk itu ibu memanaskan sebanyak 250 gram yang suhunya 20 derajat hingga mendidih. Ingat, suhu mendidih adalah 100 derajat. Jika kalori jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka banyak kalori yang diperlukan untuk mendidihkan air tersebut adalah, langsung saja pembahasannya adalah Q sama dengan MC delta T. 250 gram kali
C-nya CR adalah 4200 kali suhu, ya, kenaikan suhu dari 220 derajat Celcius menjadi 100, sehingga kenaikan suhunya adalah 100 dikurangi 20 ketemu 80, sehingga kita hitung. Karena ini satuannya masih gram, kita buat karena di sini dalam kilogram, ya, kita buat kilogram, yaitu 0,25 kilogram kali massa jenis atau C, ya, 4200 kali 80 ketemu 84.000 Joule. Berarti jawabannya adalah B, nomor 5. Perhatikan gambar dan pernyataan berikut. Ya, langsung saja. Pernyataan yang menjelaskan tidak jatuhnya gelas kaca yang diletakkan di atas kertas, di mana ujung kertas dihentakkan ditunjukkan pada pernyataan nomor. Nah, ini itu kayak orang sulapan, ya. Gelas diisi air penuh, kemudian ditutup pakai kertas. Ternyata setelah dibalikkan air tidak tumpah. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu 2 dan 4, ya. 2 dan 4. Yaitu kenapa? Kertas ketika ditarik perlahan-lahan dikatakan ada gaya yang bekerja pada kertas tersebut. Kemudian yang keempat, ketika kertas dihentakkan atau ditarik dengan cepat, dikatakan hampir tidak ada gaya yang bekerja pada kertas. Jadi jawabannya adalah D, 2 dan 4. Selanjutnya, ya, nih untuk keterangannya sendiri adalah ini, ya, pembahasannya. Percobaan yang dimaksud pada pertanyaan tersebut adalah berlakunya hukum pertama Newton. Bukti hukum pertama Newton bisa diartikan bahwa benda yang mula-mula diam selamanya akan diam, atau benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi, tidak jatuhnya gelas kaca yang diletakkan di atas kertas, di mana ujung kertas dihentakkan, karena ketika kertas dihentakkan dengan cepat, sehingga bisa dikatakan hampir tidak ada gaya, ya. Hampir tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau gelas kaca tersebut. Itu jawabnya. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 6. 2 buah gaya bekerja pada sebuah balok yang masanya 2 kg, seperti pada gambar berikut, ya. Ini, ya, F1 10, F2-nya 30, gerakannya adalah berlawanan. Berdasarkan data yang tampak pada gambar, percepatan balok tersebut dan arah gerak balok adalah, ya. Jawabannya B. Kita pembahasannya adalah ini, ya, jawabannya B. 10 meter per sekon kuadrat ke kanan, ya. R kan diketahui, F2 dikurangi F1 berarti 30 dikurangi 10 ketemu 20 Newton. Arahnya ke arah benda yang dikenai gaya lebih kecil, yaitu ke kanan, ya, ini ke kanan karena ini lebih besar. Sedangkan F sama dengan, rumusnya kan F sama dengan N kali A gaya, ya, sehingga A adalah F per N, ya. F nya diketahui 20 Newton per 2 kg ketemu 10 meter per sekon kuadrat. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut, ya. Ini katrol dan ini X. Bagian yang ditunjuk dengan huruf X adalah, ya, jawabannya adalah D, yaitu X adalah titik kuasa atau gaya, ya. Nih, jawabannya D. Saya beri warna merah. Betul. Sekarang nomor 8. Balok beton dengan massa jenis 2000 kg per meter kubik memiliki ukuran seperti pada gambar berikut. Berada di lantai. Tekanan pada lantai yang disebabkan oleh balok tersebut adalah, ya, yang ditanya adalah tekanan. Kita hitung dulu luasnya. Luas aja panjang kali lebar, 2 kali 1 ketemu 2 meter per segi. Kemudian volume adalah panjang kali lebar kali tinggi,
ya, langsung 2 kali 1 kali 0,5 ketemu 1 meter kubik ya, ini 1 meter kubik karena volume. Massa balok sama dengan massa jenis kali volume ya, sama dengan 2000 kg per meter kubik kali 1 meter kubik, sama dengan 2000 kg. Gaya yang bekerja pada lantai adalah gaya berat balok W. W sama dengan 2000 kg kali 10, ketemu 20.000 Newton. Tekanan atau P sama dengan F per A. F-nya diketahui yaitu 20.000 Newton. F dengan W itu sama ya, berat ya. Kemudian ini ya, A-nya ketemu, tadi A-nya adalah 2 ya, 2 meter persegi, sehingga sama dengan ini coret, 2 coret tinggal 1 kan, nolnya tetap 4 yaitu 10.000 Newton per meter persegi atau 10.000 Pascal. Berarti jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B ini ya. Soal selanjutnya nomor 9. Gambar berikut menunjukkan grafik simpangan terhadap waktu suatu gelombang pada tali. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa ya, yang ditanya panjang gelombangnya berapa, cepat rambatnya berapa, lambda, dan ini adalah V. Langsung untuk panjang gelombang sama dengan jarak setiap satu gelombang. Satu gelombang kan satu gunung satu lembah ya. Kebetulan ini diketahui satu gunung satu lembah, satu gunungnya adalah 75 cm. Padahal itu adalah 1,5 gelombang. Tinggal panjang gelombang berarti 75 dibagi 1,5 gelombang, ketemu 50 meter per gelombang ya. Kemudian cepat rambat gelombang adalah jarak tempuh gelombang tiap satu satuan waktu dibagi panjangnya atau sekonnya ya, sehingga pada 475 dibagi 9 ketemu 8,3 cm per sekon. Berarti jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B ya. Nomor 10. Doni meniup peluit di depan tebing yang jaraknya 85 meter. Jika bunyi pantulnya adalah setengah sekon setelah bunyi asli, maka cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah, yang ditanya adalah V ya. Waktunya adalah 0,5 sekon, bunyi menempuh jaraknya adalah 2 kali, karena ini bunyi keluar dan bunyi pantul makanya 2 kali ya. Jarak adalah 2 kali 85 yaitu 170 meter. Jadi cepat rambat bunyi di udara V sama dengan S per T, sama dengan jaraknya kan sudah diketahui 170 ini ya, dibagi T-nya adalah setengah sekon, sehingga ketemu 340 meter per sekon. Jawabannya adalah B. Soal nomor 11. Benda terletak di depan lensa cembung dan bayangan yang terbentuk tampak seperti pada gambar ini ya. Jarak fokus lensa berdasarkan data pada gambar tersebut adalah, yang ditanya adalah fokus ya. Langsung jarak benda SO kan 30 cm, bayangan 10. Karena bayangan nyata, jarak bayangan adalah positif. Langsung masukkan ke rumus. Seper F sama dengan seper SO plus seper SI. Seper F sama dengan seper 30 plus seper 10. Samakan penyebutnya ya, yang bisa dibagi 30 dan juga 10, ketemu yaitu 30. 30 dibagi 10, 30 dibagi 31, 30 dibagi 10, 3, 1 tambah 3, 4 per 30, sehingga F ketemu 30 dibagi 4 yaitu 7,5. Jadi jarak fokusnya adalah 7,5 cm. Berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 12. Penggaris plastik yang digosok berulang-ulang dengan kain wol menjadi bermuatan titik-titik. Kalau ini langsung A dan langsung kita bahas ya. Bermuatan negatif karena penggaris plastik menerima elektron dari kain wol. Ya, ini
Jika penggaris plastik digosok dengan kain wol, sebagian elektron dari kain wol pindah ke penggaris plastik. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron, sehingga menjadi bermuatan listrik negatif. Ingat, pada yang dapat berpindah itu hanya elektron, sedangkan proton tidak dapat berpindah. Ya, itu jawabannya. Sekarang nomor 13. Berdasarkan data pada gambar, kuat arus I, ya ini yang ditanya adalah ini kita hitung RP-nya dulu ya, R totalnya ya, yang berbentuk paralel dulu. Ini dua ini dulu ya, yang paralel. Ini RP sama dengan 1/6 tambah 1/6 karena ini 66 ya, menjadi RP sama dengan 2/6. RP berarti 6 dibagi 2 menjadi 3 ya. Kemudian hambatan totalnya langsung ketemu 4. Ini tadi penggantinya ada 3, 4 tambah 3 tambah 1 ketemu 8 ohm. Nah, dari situ R totalnya kan sudah ketemu 8 ohm. Langsung kita masukkan ke rumus I sama dengan V per R. V-nya kan diketahui ini 12 volt. 12 dibagi R penggantinya tadi adalah 8, dibagi 8 ketemu 1,50 ampere. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 14. Dalam sebuah rumah terdapat 5 lampu. Langsung aja kita tulis 5 lampu, masing-masing 20 watt. Berarti 5 lampu 5 kali 20 watt ya. Menyala selama 10 jam kali 10 jam. Hanya di sini adalah hour ya, artinya jam. Sehingga ketemu 1000 watt jam ya. Kemudian TV-nya 60 watt menyala 8 hari. 60 kali 8 480 watt jam. Kemudian setrikanya adalah 250 menyala selama 4 jam. Berarti 250 kali 4 1000 watt jam. Kemudian kita total 1000 tambah 480 tambah 1000 tambah 2000 tambah 1000 ketemu semuanya di total adalah ini ya, 2480 watt jam ya. Energi listrik dalam 1 bulan tinggal dikalikan 30 hari ketemu 74.400 watt jam atau 74,4 kWh. Tidak ketemu, yaitu berarti jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Nomor 15 ya. Ada beberapa logam yang salah satunya digosok menggunakan magnet seperti pada gambar ya. Jika logam-logam tersebut menjadi magnet, kutub-kutub yang terjadi pada logam B, F, G berturut-turut adalah ya langsung saja ya, jawabannya C. Berarti kutub utara di sini jadi kutub utara ya, karena ini selatan. Kemudian kutub utara lagi yaitu yang bagian F sini ya, kutub utara lagi, dan kutub selatan itu yang G sini. Penjelasannya seperti ini. Pada induksi magnet, ujung-ujung logam yang berdekatan dengan kutub magnet menjadi kutub yang berlawanan. Nah, ini harus kita garis bawahi. Selatan, sehingga sini jadi utara ya. Dengan kutub magnet tersebut. Sedangkan pada pembuatan magnet dengan cara menggosok, kutub yang pertama kena gosokan memiliki kutub yang sama dengan kutub yang menggosoknya. Berarti jawabannya C ya, sudah ya. Kita pahami ya. Karena ini menggosok, jadi kutub ini kalau induksi itu kutubnya berlawanan. Tetapi kalau dengan cara menggosok, kutubnya tidak berlawanan, bahkan kutubnya sama ya. Nih saya beri warna. Nah, seperti itu. Sekarang nomor 16.
Lampu sepeda yang dihidupkan dengan menggunakan dinamo akan menyala makin terang ketika sepeda berjalan makin cepat. Hal ini disebabkan jawabannya langsung A saja ya. Perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumaran makin cepat. Ya, penjelasannya adalah GGL induksi makin besar jika gerak magnet atau perubahan medan magnet pada kumaran makin cepat. Jika sepeda bergerak makin cepat, putaran dinamo juga makin cepat. Gerakan makin cepat ini menyebabkan perubahan jumlah garis gaya magnet dalam kumaran makin cepat, sehingga GGL pada dinamo makin besar. Ini jawabnya. Langsung nomor 17. Perhatikan sifat benda langit berikut ya. Lintasannya kok lonjong. Lintasannya berada di antara planet Mars dan Jupiter. Dilihat dari bumi tampak seperti bintang berpindah. Ketika memasuki atmosfer bumi terbakar terbakar dan berpijar. Sifat yang dimiliki oleh meteor ternyata yang ditanyakan ditunjukkan oleh nomor 3 dan 4. Berarti ini 3 dan 4. Jawabannya adalah D ya. Dengan penjelasan seperti ini. Meteor adalah benda langit yang bergerak berterbangan tidak beraturan. Benda-benda tersebut mungkin berasal dari serpihan asteroid ya, serpihan ekor komet atau pecahan benda-benda langit lain. Karena mendapat pengaruh gaya gravitasi bumi, serpihan-serpihan benda langit tersebut bergerak melesat ke arah bumi dan terbakar karena gesekan dengan atmosfer. Timbullah nyala seperti bintang beralih. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 18. Perhatikan beberapa lambang kimia berikut ya. SO2-4, CO, NaCl, H positif. Simbol molekul senyawa ditunjukkan. Senyawa itu kumpulan. Berarti kan yang kumpulan itu ini CO dan NaCl ini ya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3C ya. Molekul senyawa tersusun dari beberapa unsur dengan memiliki perbandingan yang tetap. Sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur pembentuknya ya. Karbon monoksida dan garam dapur atau NaCl. 19. Larutan yang termasuk basa dan asam berturut-turut ditunjukkan oleh saya masih ingat kalau biru itu basa, sedangkan merah itu lakmus merah itu adalah asam. Langsung saja ya, jawabannya adalah C nomor 2 ya. Ini ya, lakmus biru tetap menjadi biru, lakmus merah tetap menjadi biru, berarti dia memang basa ya. Kemudian yang 3, merah, lakmus biru tetap menjadi diteteskan menjadi merah, sedangkan merah tetap merah ya. Ini berarti dia adalah asam. Jawabannya adalah 2 dan 3. Nah, ini keterangannya. Basa akan membuat lakmus biru tetap dan lakmus merah menjadi biru. Asam akan membuat lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah tetap menjadi merah. Nah, jawabnya itu 20. Perhatikan nama zat-zat berikut. Seng, aluminium, gula, cuka, besi. Yang tergolong unsur adalah unsur itu tidak ada campurannya. Berarti jawabnya adalah seng jelas, aluminium jelas ya. Kemudian gula enggak, karena gula campuran, cuka juga campuran, besi berarti 1, 2, dan 5. Jawabnya adalah B ya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi dengan reaksi kimia biasa. Senyawa merupakan zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur ya. Sedangkan campuran merupakan zat yang tersusun dari beberapa senyawa. Itu penjelasannya nomor 21 ya. Perhatikan
Perhatikan sifat YZ berikut. Mudah melapu, sukar mengantarkan arus listrik, dapat terbakar, berwujud padat, sukar mengantarkan panas. Sifat fisika kayu yang tepat ditunjukkan oleh nomor ya langsung 2, 4, dan 5. Sukar mengantarkan arus listrik jelas, dapat terbakar, berwujud padat ya. Berwujud padat, dan ini sukar mengantarkan panas. 2 ya, 2. Aduh, malah berubah. 2, 4, 5. Nah, jawabnya adalah ini. Penjelasannya adalah nih ya. Sifat fisika suatu benda atau keadaan suatu benda dapat merupakan wujudnya, warna benda, rasa suatu benda yang tak bahaya. Tidak semua benda harus dirasakan, dapat juga masa jenisnya atau lainnya. Sifat fisika dapat diamati dan dirasakan. Sifat fisika kayu adalah berwujud padat, sukar mengantar arus listrik, dan sukar mengantarkan panas. Nah, itu penjelasannya. Sekarang nomor 22. Kita masuk soal biologi ya. Pengamatan beberapa objek menghasilkan data sebagai berikut. Ya, bendanya adalah 1, 2, 3, 4. Ini cirinya adalah dapat bergerak, mengeluarkan gas, membutuhkan energi, memiliki anak. Dari data tersebut, kemungkinan paling benar yang merupakan makhluk hidup adalah ya. Jawabnya B, karena apa? Memiliki anak pasti dia makhluk hidup, karena benda mati tidak mungkin memiliki anak. Berarti jawabannya adalah B. 23. Dari gambar organisme tersebut, hewan yang termasuk dalam kelompok yang sama adalah ya D ya, yaitu ini 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4 ya. Kelompok 2 anjing laut, 3 lumba-lumba, 4 tupai termasuk dalam mamalia, yaitu yang mempunyai kelenjar susu atau kelenjar mamai. Sedangkan nomor 1 penguin masuk ke dalam kelompok aves atau burung ya. Jawabannya D, nomor 24. Dalam ekosistem persawahan terdapat jaring makanan sebagai berikut ya, ini ya. Bila dalam ekosistem tersebut ular habis diburu, ular mana ular? Ular ini habis diburu oleh manusia. Apa yang akan diupayakan manusia agar hama tikus tidak mengganggu pertanian padi ya? Ular ini kan, coba ini ya, belalang dimakan katak dimakan ular. Dari sini tikus dimakan ular. Kemudian ada ayam langsung dimakan ular. Atau di sini tikus dimakan elang ya, dan sebagainya. Kunci jawabannya adalah A, yaitu elang dapat menggantikan fungsi ular sebagai pengendali populasi tikus ya, karena elang bisa membasmi tikus ya. Jawabnya adalah A. Soal nomor 25. Jelas ini adalah tumpukan botol-botol plastik. Usaha manusia yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi persoalan seperti pada gambar tersebut adalah cari yang bagus-bagus. Pemilahan sampah rumah tangga, pembuatan kerajinan dari limbah plastik, pendirian bank sampah. Jawabannya adalah A. Kalau soal seperti ini tinggal pilih yang bagus-bagus saja ya. Nih keterangannya. Penanganan sampah paling tepat dimulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, sehingga lebih mudah penanganan selanjutnya. Sampah plastik dapat didaur ulang menjadi barang yang lain dan atau melalui pendirian bank sampah, sehingga dapat memotivasi masyarakat mendapatkan manfaat dari sampah plastik. Pendirian bank sampah juga mengubah pandangan dari membuang sampah itu membayar menjadi membuang sampah itu mendapatkan uang atau mendapatkan bayaran ya, seperti itu. 26. Pada tanggal 13 April 2003 Waduk Jatiluhur itu terjadi peristiwa kematian massal pada ikan-ikan budidaya di Kerambat ya. Dugaan yang paling tepat faktor-faktor yang menjadi penyebab peristiwa tersebut adalah jawabannya C, penurunan pH air karena sisa pakan ya. Jadi kita kalau memberi pakan ikan
Contoh yang sederhana aja, di dalam akuarium itu memang harus sedikit, tidak boleh ada makanan yang tersisa, karena apa? Akan mengalami pembusukan, menimbulkan gas hidrogen itu ya, hidrogen sulfida atau gas belerang, lama-lama akan membunuh ikan tersebut. Seperti itu. Yang paling tepat itu sedikit saja ngasih makanan, dan ya pastikan makanan itu habis dimakan oleh ikan. Jangan pernah ada yang tertimbun di bawahnya. Nih ya, pemberian pakan ikan yang berlebihan menyebabkan terjadinya penumpukan bahan organik di dasar perairan. Bahan organik ini akan diuraikan oleh mikroba dan menghasilkan asam yang akan menurunkan pH perairan. Perairan akan menjadi asam dan bersifat racun bagi organisme perairan termasuk ikan. Nah, yang menyebabkan banyak ikan mati itu seperti itu ya. Nomor 27. Di sini ada grafik jumlah penduduk wilayah dalam 8 tahun. Dari tahun 2004 sampai 2012. Dilihat, ini jumlah penduduknya selalu meningkat. Pertanyaannya, dari grafik pertumbuhan penduduk tersebut, persoalan lingkungan yang akan dihadapi oleh wilayah tersebut adalah, jawabannya adalah C, yaitu menurunnya kualitas air minum atau mandi ya, karena penduduknya kan semakin banyak ya. Pembahasannya, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat seperti pada grafik mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan seperti air, oksigen, dan sebagainya. Hanya option C yang merupakan persoalan lingkungan secara biologis, yang lainnya tidak. Itu ya, tidak persoalan lingkungan secara biologis. 28. Ini gambar tulang ya, ada osteon, P-nya yang ditanya adalah P, jawabnya adalah D ya, pusat saraf dan pembunuh darah. Bagian P adalah saluran Haversi, tempat pembuluh darah yang berisi makanan dan oksigen bagi sel-sel tulang atau osteosit tadi ya. Dan saluran saraf dalam tulang. Ini ya. Jawabnya D. Sekarang nomor 29. Perhatikan gambar. Ini jelas adalah pertumbuhan. Langsung aja jawabnya adalah A. Pertumbuhan yaitu bertambah besar dan panjangnya batang. Jawabannya adalah A ya. Dari kecil besar seperti itu ya. Pertumbuhan ditandai bertambahnya ukuran dan jumlah bagian atau anggota tubuh organisme. Perkembangan ditandai dengan terbentuknya struktur dan fungsi baru dalam tubuh organisme. Bertambahnya jumlah daun dan kotyledon bukan perkembangan tetapi pertumbuhan, karena sebelumnya sudah ada. Terbentuknya akar merupakan perkembangan karena sebelumnya belum ada akar ya. Ini ya, ini kotyledonnya. Nah, kemudian di sini tumbuh daun, ini namanya pertumbuhan. Pokoknya kalau dari kecil menjadi besar itu ya pertumbuhan. Kalau perkembangan identik dengan alat-alat yang digunakan untuk reproduksi bunga dan sebagainya ya. Sekarang nomor 30. Pasangan kelenjar atau organ enzim yang dihasilkan bahan dasar dan hasil yang tepat. Nah, langsung aja jawabannya A ya. Kelenjarnya adalah lambung. Enzimnya pepsin, bahan dasarnya protein, produknya adalah pepton ya, protein, pepsin, pepton itu ada di lambung ya. Pankreas ini, nah sini nggak jadi pepton tapi menjadi asam amino. Hati, empedu, lemak, gliserol ya. Tepatnya ini yang paling tepat itu malah pankreas. Dinding usus halus. Nah, pepsin itu di lambung, bukan di dinding usus halus. Jawabannya yang paling tepat adalah A. 31. Perhatikan pernyataan berikut ya. PQRS, alveolus mengembang atau diafragma kontraksi, ruang rongga dada besar, udara masuk. Proses inspirasi, langsung saja kita tarik nafas, udara masuk. Kita pegang dada kita, oh kok membesar, nah berarti rongga dada membesar, udara masuk. Berarti jawabannya yang benar adalah B, QRPS ya. Otot diafragma berkontraksi, kemudian ruang rongga dada membesar, udara masuk, alveolus mengembang. Berarti jawabannya adalah B.
Terjadinya proses inspirasi pada pernafasan perut ditandai dengan berkontraksinya otot diafragma pada posisi lurus, sehingga rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, otot tulang rusuk terangkat, dan udara masuk ya. Ya ini, yang paling diingat ini aja. Kalau rongga dada membesar, berarti volume rongga dada membesar itu berlawanan dengan tekanan. Tekanan udaranya pasti mengecil ya. Udara masuk seperti itu. 32. Pak Karto beberapa hari ini selalu berobat ke dokter. Hasil diagnosis dokter, ia divonis menderita bronkitis. Apa itu bronkitis? Langsung D ya. Peradangan pada percabangan saluran pernapasan yang diakibatkan oleh infeksi. Ya, bronkitis merupakan salah satu penyakit yang menyerang sistem pernapasan khususnya pada bagian bronkus, cabang tenggorokan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi oleh virus, bakteri, dan alergi ya. Jawabannya D. 33. Pak Arta selama beberapa minggu ini sering sekali berobat ke dokter. Diketahui oleh dokter bahwa ia menderita aterosklerosis. Penyakit ini ditandai dengan jawabannya jelas D karena kolesterol ya. Aterosklerosis adalah proses penyempitan dan pengerasan pembuluh darah yang berlangsung secara berangsur-angsur. Penyakit tersebut disebabkan oleh terjadinya perbanyakan sel otot polos dinding pembuluh darah dan atau karena penimbunan kolesterol atau lemak pada dinding pembuluh darah bagian dalam. Keadaan tersebut menyebabkan pembuluh darah tidak elastis dan lubang pembuluh darah menyempit sehingga aliran darah menjadi terganggu. Jawabannya adalah D. Sekarang nomor 34. Di sini ada gambar ginjal, yang X di sini adalah jelas jawabannya B, sumsum ginjal atau medula. 35. X di sini adalah testis ya. Testis fungsinya jelas, menghasilkan hormon testosteron dan sperma. Jadi jawabannya B ya. Bagian yang ditunjuk huruf X adalah testis. Bagian ini berfungsi memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. 36. Yang ditunjuk di sini adalah ini ya, tulang daun. Tulang daun terdiri dua, yaitu xilem dan phloem ya. Xilem bagian luar, phloem bagian dalam. Kebalikan. Xilem bagian dalam, sedangkan phloem itu kayak kulit, berarti bagian luar ya. Jawabannya adalah C, mengangkut bahan dan hasil fotosintesis. Bagian yang ditunjuk oleh tanda panah adalah tulang daun yang pada dasarnya merupakan jaringan pengangkut xilem dan phloem. Jaringan ini berfungsi mengangkut bahan air dan garam mineral itu oleh xilem dan hasil fotosintesis itu oleh phloem. Ya, jawabannya C. 37. Seorang siswa melakukan percobaan seperti tampak pada gambar ini ya, percobaan Ingenhousz. Percobaan Ingenhousz di sini ada hidrilla, air, corong kaca, kemudian diletakkan di bawah sinar matahari, nanti akan ada gelembung-gelembung dan gelembung gasnya akan terkumpul di sini. Ini adalah oksigen. Itu di sini berarti percobaan Ingenhousz adalah membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Jawabannya adalah C. Ya, pada proses fotosintesis yang dilakukan oleh siswa ingin membuktikan percobaan yang dilakukan oleh Ingenhousz, yaitu bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang ditunjukkan oleh adanya gelembung udara di bagian atas tabung reaksi ya. Untuk lebih jelasnya, kalau yang terbentuk itu oksigen bisa didekatkan dengan bara api. Kalau bara apinya menyala, berarti dia memang oksigen. Sekarang nomor 38. Dalam melakukan percobaan fotosintesis, Irma memasukkan daun yang digunakan untuk percobaan ke dalam air mendidih. Setelah layu, daun tersebut dimasukkan ke dalam larutan alkohol, kemudian dipanaskan, kemudian ditiriskan, dan selanjutnya diberi larutan lugol beberapa tetes. Tujuan Irma merendam daun di dalam larutan alkohol adalah untuk melarutkan klorofil ya. Nih, ada lengkap sekali penjelasannya ya. Jawabannya adalah B, melarutkan klorofil. Ini ya, berarti
Ya, alkohol tujuannya ini. Nah, ini saya beri warna merah ya. Dengan alkohol tujuannya untuk melarutkan klorofil ya. Ada beberapa tahap dalam percobaan Salk dalam fotosintesis ya. Langsung saja saya jelaskan. Tahap 1 ini adalah daun ada yang ditutup, ada yang tidak ditutup dengan aluminium foil. Yang tidak ditutup biar berfotosintesis, yang tertutup biar tidak berfotosintesis. Kemudian tahap 2, daun kemudian dipetik, biarkan di bawah sinar matahari beberapa saat, kemudian dipetik, direbus. Nah, tujuannya apa? Mematikan sel-sel pada daun ya. Kemudian tahap 3 ini kemudian dipanaskan atau direbus dengan alkohol panas. Tujuannya agar yang daun yang masih berwarna hijau ini klorofilnya larut. Kemudian masuk tahap yang keempat, yaitu tahap pengujian dengan larutan lugol sebagai larutan indikator. Jika ditetesi berwarna biru tua berarti mengandung amilum ya. Seperti itu. Langsung nomor 39. Persilangan antara tanaman bunga pukul 4 warna merah dengan warna putih menghasilkan bunga merah muda atau merah jambu ya. Ini lebih mudahnya saya tulis saja merah muda. Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya menghasilkan F2 sebanyak 32 tanaman. Berarti ini adalah intermediate ya. Merah dengan putih jadi merah muda ya. Intermediate, langsung saja P perkawinan 1. Merah dengan putih, M besar dengan M kecil. Gametnya adalah M kecil, ketemu F1 nya adalah M besar, M kecil. Ini genotipnya dan fenotipnya adalah merah muda ya. Kemudian keduanya disilangkan F1 menghasilkan ini ya. Yang jelas perbandingannya adalah merah muda, putih perbandingan 1:2:1 atau persentasinya 25% banding 50% banding 25%. Sehingga anak yang dihasilkan yang berwarna merah kan 25%. 25% kali jumlah anak yang dihasilkan tadi kalau nggak salah adalah 32. Betul ya, ini 32. Nah, tinggal dikalikan 32. Ketemu yaitu 25% kali 32 yaitu 8 tanaman. Jawabannya adalah B. Nomor 40, nomor yang terakhir ini ya. Manfaat produk bioteknologi dalam bidang kesehatan diantaranya adalah, jawabannya adalah A ya. Ditemukannya vaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu. Saya jadi ingat sekarang ya, ada vaksin Sinovac untuk membentuk imunitas antibodi tubuh kita terhadap virus COVID-19 ya. Kita nggak perlu takut untuk menerima vaksin Sinovac. Agar apa? Di dalam tubuh kita ada sistem kekebalan tubuh ya. Kita terima saja. Kalau tubuh kita saat akan menerima vaksin itu sehat, kita tidak akan menderita sakit. Jadi jangan khawatir ya. Untuk penjelasannya sendiri adalah vaksin adalah salah satu produk bioteknologi modern yang dimanfaatkan sebagai zat imunitas kekebalan atau bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Jadi kita nggak perlu takut ya. Kemudian antibodi monoklonal menyerang dan membunuh sel tumor atau kanker ya. Insulin sendiri adalah mengontrol kadar gula darah, mengobati penderita penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Sedangkan antibiotik adalah menghambat pertumbuhan bakteri patogen ya, seperti itu. Pembahasan soal ujian sekolah bersama untuk tahap 1 soal nomor 1 sampai 40 sudah selesai ya. Semoga siswa-siswa saya semuanya mengerti dan memahami dengan baik dan benar, sehingga untuk tryout yang kedua nanti hasilnya akan lebih maksimal dan kalian bisa menguasai mata pelajaran IPA dengan sangat baik dan nilainya pun juga bagus. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan tryout ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.